Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini ada tips kedua, yaitu bagaimana cara mengupas buah kelapa. Jadi kalau Anda membeli buah kelapa secara utuh di pedagang kelapa, jadi Anda bisa merequest dengan cara seperti ini. Jadi Anda bisa minta dikepras bawah dengan atas, ini yang bawah, dan ini posisi yang atas. Anda bisa kepras, kemudian nanti Anda bisa buka secara mandiri di rumah menggunakan pisau dapur. Nah, ini posisi seperti ini sudah paling dekat dengan batok kelapa. Jadi kalau Anda tusuk dengan pisau, itu sudah langsung keluar air kelapa mudanya. Nah, seperti ini saya contohkan. Ini pisau dapur yang biasa kita gunakan. Sebenarnya bebas untuk pisau dapur, Anda bisa gunakan pisau dapur apapun. Cuma saya usahakan menggunakan stainless supaya lebih steril ya. Ini sudah saya cuci. Nah, ini kalau saya tusuk dia akan Nah, ini sebenarnya masih tebal. Untuk posisi sepatnya cukup tebal. Jadi dengan level air, maksud saya dengan ketebalan kulit dalamnya, dia dengan batok kelapanya masih cukup dalam. Jadi ini batoknya kecil dengan kulit dalam yang tebal. Nah, Anda bisa nikmati secara bersama dengan keluarga. Cukup masukkan sedotan ini aja. Nah, dalam video sebelumnya saya menyebutkan bahwa ini dengan batok kelapa yang tipis dengan kulit dalam yang tebal. Nah, jadi kandungan airnya cukup banyak, tapi tidak sebanyak kalau misalkan kulit luarnya tipis. Jadi mungkin ini kapasitasnya sekitar 500-600 ml lah. Umumnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan minum berdua ini cukup kenyang, karena satu buah kelapa ini sebenarnya kalau untuk dijual dia bisa sampai 2-3 gelas kalau orang-orang pedagang kelapa di pinggir jalan. Ini saya akan memberikan contoh-contoh pisau ya. Jadi kalau ini pisau, kalau bahasa Jawanya dia buding ya, buding atau gaman. Tapi ini biasanya bahan dasarnya itu menggunakan per daun dari mobil bekas, kemudian dipandai di pandai besi, dibuat sedemikian rupa menjadi pisau hingga dia menjadi pisau tajam dan punya kekuatan punya kekuatan yang cukup baik kalau misalkan untuk memotong buah kelapa. Nah, ini untuk pisau kedua, ini umum dijual. Jadi biasanya pisau ini bisa kita temui di pasar atau mungkin supermarket yang menjual peralatan-peralatan dapur, peralatan rumah tangga yang berusaha lebih ke arah dapur. Jadi biasanya ini bisa untuk motong daging atau ikan. Nah, biasanya saya gunakan untuk mengupas kelapa. Jadi ini sudah cukup. Kalau misalkan Anda beli, ini saya beli dengan harga sekitar 50.000. Ada juga yang ya, sekitar 100, tergantung jenisnya, jenis sama merek. Nah, ini pisau dapur biasa. Cuma kalau ini bisa untuk mengupas buah kelapa tapi sangat lama. Nah, kalau ini saya gunakan hanya untuk menusuk, kalau misalkan seperti tadi, mengupas atasnya aja. Nah, untuk menyendok buah kelapanya, kelapa mudanya, atau menyerok buah kelapa, saya menggunakan dua alat ini. Jadi ini serok buah kelapa untuk marut dalamnya. Ini biasanya bisa Anda temui di pedagang buah kelapa muda yang cukup besar. Kalau di Malang itu ada namanya daerah Comboran, mereka menjual seperti ini. Ini buat sendiri mereka. Ini saya beli dengan harga 10.000. Terus kemudian ini juga ada sendok biasa. Jadi kalau ini tipikal dengan buah kelapa muda yang mengumbel atau dengan kulit yang tipis mudah disendok. Nah, ini isian buah kelapa muda yang tadi yang saya kupas, saya peras atasnya. Dia tipikal cukup tebal, tapi nggak terlalu tebal sih, dia lebih tipis. Dia tipis biasa. Nah, ini biasanya kalau kita sendok biasa itu cukup, atau menggunakan kulit kelapa luar untuk mengerok buah degannya. Jadi ini cukup pakai sendok aja, bukan yang harus pakai kerokan yang tebal, karena kalau yang tebal itu biasanya yang daging kelapa muda yang sudah mulai menua.
Ngeroknya pun juga sangat mudah ya. Kita ngerok buah kelapa seperti biasa, hanya menggunakan sendok. Nah, seperti ini cukup tipis. Jadi kalau kita minum pakai sedotan ini sudah cukup, nggak perlu kita mengunyah terlalu lama, jadi tinggal seruput aja. Nah, ini adalah tipikal buah kelapa dengan tipe mengumbel ya, atau bahasa Indonesianya itu seperti ingus. Maaf sedikit agak jorok, tapi memang orang menyebutnya ngumbel karena mudah sekali untuk disendok, dan kalau kita minum pakai sedotan itu sangat mudah sekali, jadi tanpa perlu mengunyah. Jadi cocok kalau misalkan kita di pantai, airnya juga sedikit masih benar-benar segar, tanpa perlu gula kita merasakan kesegarannya. Nah, ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengupas buah kelapa. Jadi buah kelapa itu ada sisi atas dan kemudian sisi bawah. Nah, sisi atas ini biasanya yang berhubungan dengan tangkainya, dengan pohonnya langsung. Kemudian bawahnya ini, yang sisi bawah ini adalah bagian yang terkeras dari buah kelapa. Sebenarnya bukan keras karena batok ya, tapi dia karena dari proses pengembangannya. Jadi sebelum mengembang, seperti kalau misalkan kita meniup balon, itu bawah ini yang paling tebal, ibaratnya yang masih belum mengembang, tergantung dari buah kelapa itu sendiri. Jadi kalau nanti kita buka, nah untuk buah kelapa seperti ini, kalau misalkan Anda beli cuma 1 atau 2 atau tidak lebih dari 5, Anda bisa mengupas melalui atas ini, dari bagian atas, karena ini bagian atas adalah bagian yang cukup lunak dibandingkan bagian bawah. Bawah biasanya masih ada sepat-sepatnya seperti ini, cukup tebal. Jadi kalau misalkan Anda kupas menggunakan pisau yang bukan khusus untuk mengupas kelapa, itu cukup menyulitkan ya. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan Anda mau mengupas. Jadi cukup pelan aja menggunakan pisau, ini pisau khusus, cukup tajam. Jadi sebelum Anda mengupas, Anda harus mengasahnya terlebih dahulu supaya mudah. Nah, jadi pelan-pelan aja. Nah, ini cukup diginikan aja. Bagian atas ini adalah bagian lunak, tapi bisa jadi dia cukup tebal menuju ke titik terluar atau dari batok kelapanya. Jadi bisa tebal, bisa tipis, tergantung dari buah kelapa itu sendiri. Nah, jadi Anda harus cukup bersabar untuk mengupasnya. Kalau Anda ingin menikmati menggunakan sedotan tadi, Anda harus pelan-pelan. Nah, ini dengan tipikal, kalau nggak salah di video sebelumnya, ini tipikal kedua. Jadi dengan air yang cukup berat, tapi kulit dalamnya dia tebal. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Anda tekan ini sudah empuk, ini sudah menuju ke sudah dekat dengan air kelapa mudanya. Jadi cukup Anda tusuk dengan pisau, ini sudah airnya sudah muncrat. Nah, ini airnya sudah mulai kelihatan. Kalau biasanya yang muncrat itu dengan air yang sangat padat, terus kemudian berat dan tidak ada dagingnya. Nah, ini mungkin masih ada dagingnya, sangat tipis. Nah, ini kalau Anda mengupas secara manual di rumah, Anda bisa menggunakan cara pertama seperti ini. Jadi dikepras atasnya dulu, terus kemudian Anda cuil. Sebenarnya bisa saya pakai pisau ini juga bisa, tapi saya ingin mencontohkan kalau misalkan Anda pesan ke penjual, terus kemudian Anda hanya punya pisau dapur di rumah, jadi Anda bisa minta kepras atas sama bawah. Jadi nanti Anda tinggal menikmati aja di rumah menggunakan pisau, atau bisa langsung tusuk dengan sedotan. Nah, umumnya kalau orang mau mengupas kelapa, dia setelah seperti ini, dia langsung mengupas menjadi 2 seperti ini. Nah, ini batoknya cukup keras ya, karena udah kerasa. Ini batoknya keras tapi dagingnya masih tipis, bisa Anda lihat. Nah, ini masih bisa Anda kerok seperti biasa menggunakan sendok. Nah, kali ini saya akan mencontohkan untuk cara ketiga. Ini umumnya digunakan oleh penjual kelapa yang setiap hari dia bisa mengupas 200 hingga 500 buah per hari. Jadi dia pakai cara cepat, terus kemudian dia kumpulkan di satu tempat. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau Anda mau mengupas buah banyak dengan waktu yang cukup singkat, Anda bisa menggunakan metode seperti ini.
Nah, jadi pinggirannya yang sisi samping mereka kupas semua secara keseluruhan. Terus kemudian karena dia cukup tebal ya, jadi dia kupas secara lebih dalam mendekati dengan batok kelapanya. Kemudian dia bagi dengan pisau tadi secara tengah, pas di tengahnya. Terus kemudian dia tuang menggunakan termos atau bahasa ininya teko air. Jadi seperti ini. Nah, setelah dia mengupasnya menjadi dua, jadi pas di tengahnya dengan menyisakan bagian atas dan bagian bawah, atau biasanya mereka kupas semua dulu terus kemudian tetap dia bagi menjadi dua di bagian tengah dengan cara seperti tadi. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan mereka dalam mengeruk buah kelapa. Jadi kalau Anda butuh air kelapa terus kemudian dagingnya dengan supaya dikeroknya secara sempurna, semua bagian sudah kena. Kalau misalkan yang tadi dia masih ada menyisakan potongan-potongan kecil, nah kalau ini memudahkan mereka untuk mengerok secara sempurna. Jadi dibagi seperti ini. Terus kemudian biasanya kalau di penjual kelapa dia mengumpulkan sampah yang cukup banyak, jadi untuk memudahkan mereka dalam membuang, jadi mereka menyisakan hanya batok tipisnya, jadi seperti ini, dan untuk menyempurnakan mereka dalam mengambil buah kelapa secara menyeluruh. Nah, ada juga pedagang yang mengupasnya sampai setipis ini, biasanya menggunakan gerobak, terus kemudian nggak mau membawa sampah banyak. Jadi dia memilih untuk mengupasnya seperti ini, terus kemudian mereka membawanya ke tempat dagangan mereka. Jadi sama seperti tadi, kalau misalkan penjual yang sehari bisa mengupas 200 hingga 500 per hari, dia mengupas dulu luarnya, terus kemudian dia bagi di bagian tengahnya gini, supaya menghasilkan buah kelapa yang ketika dibagi dua dia sempurna dan memudahkan mereka untuk mengambil buah kelapanya. Gimana
Itu adalah tips dari saya bagaimana cara mengupas buah kelapa dengan beberapa cara. Bisa Anda gunakan ketika Anda berjualan atau Anda ingin mengkonsumsi secara pribadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.